Halo semuanya dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi panas banget, yaitu isu-isu terkini di dunia manajemen keuangan. Kita bakal lihat gimana sih hal-hal kayak teknologi baru, konflik di belahan dunia lain, sampai tren investasi global ternyata loh ikut nentuin cara kita ngelola dompet kita sendiri. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sebuah aplikasi baru yang muncul di antah berantah atau mungkin ketegangan politik yang jaraknya ribuan kilometer, kok bisa-bisanya ngaruh langsung ke isi dompet kita? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Sebelum ngomongin investasi pribadi atau semacamnya, kita perlu paham dulu nih peta permainan globalnya kayak apa. Soalnya dunia keuangan itu udah kayak ekosistem raksasa yang saling nyambung. Apa yang terjadi di sana pasti bakal nentuin langkah kita di sini. Nah, peta ini dibentuk sama 4 kekuatan utama. Ada pasar keuangan yang makin canggih, ekonomi global yang makin terintegrasi, lalu ada disrupsi digital yang mengubah segalanya, dan terakhir, tantangan makroekonomi yang nggak bisa kita hindari. Keempatnya ini saling tarik-menarik dan ngebentuk dunia keuangan yang kita hadapi sekarang. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu mesin penggerak raksasa ini. Kita bakal lihat gimana keempat kekuatan ini tuh bekerja di belakang layar dan secara fundamental mengubah cara uang bergerak di seluruh dunia. Kekuatan yang pertama, ini semua tentang skala dan kecepatan. Pasar modal di seluruh dunia, dari New York sampai Jakarta, itu ukurannya makin gede aja. Aset-aset baru kayak kripto terus bermunculan. Dan di saat yang sama, teknologi kayak trading algoritmik, yang mana komputer bisa transaksi ribuan kali dalam sedetik, bikin pergerakan uang jadi secepat kilat. Semuanya serba instan sekarang. Ini langsung nyambung ke kekuatan kedua, keterhubungan. Di dunia sekarang, nggak ada negara yang bisa hidup sendiri. Contoh paling gampang, krisis keuangan di Amerika tahun 2008 itu efeknya kayak tsunami ekonomi ke seluruh dunia. Nah makanya lembaga-lembaga kayak IMF atau blok ekonomi kayak ASEAN itu perannya penting banget. Ibaratnya kayak penjaga stabilitas, biar satu masalah nggak merembet kemana-mana. Nah, kekuatan ketiga ini mungkin ini yang paling sering kita rasain sehari-hari. Dulu kita harus ke bank kan? Sekarang cukup klik di e-wallet. Bahkan, kecerdasan buatan atau AI sekarang udah bisa bantu bank buat prediksi risiko kreditmu. Belum lagi kita ngomongin soal Bitcoin dan rencana mata uang digital dari bank sentral yang bisa mengubah arti kata uang itu sendiri. Tentu aja, makin canggih, ancaman kejahatan cybernya juga makin besar. Dan yang terakhir, di balik semua inovasi keren tadi, ada tantangan-tantangan raksasa. Ada ketidakpastian geopolitik kayak perang dagang, ada kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika yang bisa bikin modal pulang kampung, sampai tuntutan investor supaya perusahaan lebih peduli sama isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Ini semua adalah badai yang harus dihadapi para pengambil keputusan keuangan. Oke, medan perangnya udah kebayang ya. Sekarang mari kita kenalan sama para pemainnya. Siapa sih sebenarnya yang menggerakkan triliunan dolar di panggung keuangan global ini? Percaya deh, wajah mereka mungkin udah beda dari yang kita bayangin. Gampangnya, ada dua kubu besar. Di satu sisi, ada yang namanya investor institusional. Ini para raksasa, kayak dana pensiun atau perusahaan asuransi yang ngelola dana triliunan. Nah, di sisi lain, ada investor retail. Ya, kita-kita ini, individu biasa, yang jumlahnya sekarang makin banyak dan suaranya makin didengar. Beda fokusnya kelihatan banget. Para raksasa institusional ini mainnya buat jangka panjang. Mereka cari stabilitas di obligasi pemerintah, dan sekarang lagi getol banget sama investasi hijau atau ESG. Nah, sebaliknya, investor retail yang banyak banget diisi sama milenial dan Gen Z, gerakannya lincah banget berkat platform digital. Buat mereka, akses gampang ke pasar saham, kripto, dan instrumen lain itu kunci utamanya. Oke, pemainnya kita udah kenal. Sekarang pertanyaannya, kemana sih duit mereka semua ini mengalir? Ternyata lagi ada pergeseran besar-besaran loh. Arah investasi global sekarang menuju ke wilayah-wilayah yang punya potensi baru. Yap, aliran investasi global lagi bergeser. Negara-negara yang ekonominya lagi tumbuh pesat atau yang biasa disebut emerging markets, kayak di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sekarang jadi magnet utama. Kenapa? Ya karena potensi pertumbuhannya jauh lebih ngebut dibanding negara-negara maju yang cenderung udah datar. Tentu, di mana ada potensi untung besar, di situ juga ada resiko yang sepadan, misalnya nilai tukar mata uang yang naik turun.
penting nih buat bedain dua jenis aliran modal ini. Bayangin global capital flow itu kayak air pasang di laut. Cair banget, cepet masuk waktu lagi bagus, tapi juga cepet banget keluar pas ada gejolak sedikit. Nah, kalau FDI atau Foreign Direct Investment, ini beda cerita. Ini lebih kayak nanam pohon. Ini investasi jangka panjang buat bangun pabrik, infrastruktur, atau pusat data. Jauh lebih stabil dan mengakar. Setelah kita keliling dunia, sekarang waktunya pulang. Yuk kita lihat gimana semua tren global yang dahsyat tadi itu kelihatan bentuknya di negara kita sendiri, di Indonesia. Apa artinya semua ini buat kita? Jadi, ini dia potret keuangan Indonesia sekarang. Kita lihat ada ledakan jumlah investor retail karena aplikasi digital, pasar modal kita juga terus tumbuh, walaupun kepemilikan asing di surat utang kita masih dominan. Dan yang paling seru, kita bisa lihat kemana arah investasi masa depan bangsa ini bakal bergerak. Coba deh fokus ke angka ini. 55%. Inilah wajah baru investasi di Indonesia. Anak-anak muda usia 18-30 tahun sekarang jadi kekuatan dominan di bursa saham kita. Ini bukan lagi sekedar tren, ini adalah sebuah revolusi demografi di dunia keuangan kita. Jadi, kalau kita ngomongin masa depan, uang-uang pintar itu bakal lari kemana di Indonesia? Nah, 4 sektor ini jawabannya. Energi hijau, karena dunia butuh solusi iklim. Infrastruktur digital, karena kita semua butuh koneksi. Industri halal, karena potensi pasarnya raksasa. Dan tentu saja, ekonomi kreatif dan para startup sebagai mesin inovasi bangsa ke depan. Setelah melihat semua ini, dari tren makro global sampai fokus spesifik di Indonesia, pertanyaan terakhirnya kembali ke kamu. Dengan semua perubahan dan pergeseran ini, di manakah kamu melihat peluang terbesar untuk dirimu sendiri? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa memicu ide-ide baru buat kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan.